Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika di kelas 8. Adapun yang akan kita bahas masih di bab 1. Kalau kemarin kita bahas tentang bilangan berpangkat ya. Sekarang juga masih, karena masih panjang juga materinya ya. Cuman langsung ke studi kasus juga, karena kemarin juga sudah dijelaskan ya. Oke, di sini ada terakhir studi kasus nomor 1. Oke, sekarang kita akan coba menjawab studi kasus di nomor 2 ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada soalnya sampai D. Ini tuh bukan pilihan ganda ya. Tapi kita akan jawab satu-satu. Oke, di sini kita bisa melihat ya, di dalam kurung 3A pangkat 3 gitu ya. Nah, artinya apa itu teman-teman? Nanti kita jabarkan, kita panjangkan gitu ya. Kita sederhanakan, kita perkalian berulang. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Oh, mintanya di perkalian berulang. Oke. Karena minta dikalikan ulang, ya mudah saja teman-teman. Kita coba, jangan warna itu, kita gunakan warna ini aja. Kelihatan ya? 3A itu artinya ya kita tinggal bikin 3 gitu. 3A ini A ya. Sep gitu ya. Wah, kelihatan ya? Gak kelihatan ya? Oke lah, kita pakai teks 3A gitu ya, dalam kurung dikali 3A dikali 3A. Nah, nah ini dihapus saja tadi ya. Oke, ini dihapus saja. Oh, jangan dihapus yang ini ya. Yang ini dihapus nih. Yang 3 ini dihapus ya. Aish, mana lagi nih tadi? Eraser kan? Oke. Jawaban ini kita ke ataskan aja. Nah, seperti ini. Nah, berarti jawabannya kita kalikan, tinggal kita. Maka nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Nah, dia kan mintanya dikalikan berulang ya, diuraikan kembali gitu. Oke, yang keduanya sama ya, mudah juga. Kita gunakan teks aja. Means 6Y ya. 6Y gini. Tapi dalam kurung ini. Karena mintanya dikali ya udah kita kali. Means saya akan copy paste aja ya supaya cepat juga. Mintanya 4 ya. Terakhir ini. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Hanya pernyataannya, nyatakan. Nah, oke. 1,5A juga ya kita bisa bikin sih ya. Oke, di sini saya akan lebih cepat saja. Seperti ini ya. Artinya kan 3 nih. Dan yang terakhir di sini
dikalikan 3 berulang. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Dia mintanya tadi apa? Saya akan coba kasih warna baru, coretan. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, seperti itu. Karena dia mintanya perkalian berulang. Mintanya ini dia. Oke, di bagian ketiga tentukan hasil dari. Nah, kalau ini disuruh menentukan hasil. Nah, jadi kalau ditentukan hasil, dia minta hasil, berarti kita hitung ya. Nah, yang pertama kita akan coba hitung yang bagian A dulu. Kita gunakan apa ya? Kita gunakan ini aja apa? Teks ya. Teks itu kan supaya nggak usah ngetik ya atau tulis ya. Nah, ini saya udah buat. Cuman ya harusnya di atas ya ininya 6-nya itu ya. Bisa nggak ya perkecil ya? Nggak ada pangkat di sini. Adalah anggap aja ya ini pangkat ya. 6 ini tuh pangkat nih. Kalau ada kayak gini berarti pangkat ya. Berarti dari -3 pangkat 6 itu sama dengan, ya kita urutkan dulu sebanyak ini gitu ya. Dan hasilnya berapa nih teman-teman? Hasilnya itu adalah 729. Benar nggak? Silahkan coba hitung teman-teman. Kenapa kok apa? Kenapa kok apa namanya? Dari sini kan negatif kenapa jadi positif ya? Jadi karena pangkat genap ya. Jadi ada pangkat genap nih. Jadi pangkat genap ya hasilnya ya tentu positif ya. Oke. Lalu kita coba yang ini. Saya akan percepat juga ya. Intinya adalah kita uraikan kembali, kita sederhanakan dulu ya. Seperti ini sama dengan ya, maka kita akan hitung atau di sini aja. Maka hasilnya adalah berapa teman-teman? Nah, hasilnya adalah 3.125. Nah, kenapa ini minus ya? Nah, teman-teman gini. Kenapa ini min itu plus gitu lah? Kenapa gitu ya? Kalau ininya genap ya,
pangkatnya adalah genap, maka means maka plus ya, sorry, positif gitu ya, maka positif. Tapi kalau kalau apa namanya, pangkatnya itu ganjil, ganjil, angka ganjil, maka hasilnya nih negatif gitu ya. Oh, sini dia ternyata. Aish. Nah, saya akan memberikan keterangan jika pangkatnya negatif, positif apa? Ganjil, genap ya, genap. Genap itu bilangan yang bisa dibagi dua. Jika pangkatnya itu genap, maka apa? Maka hasilnya positif. Positif ya. Nah, kalau yang ini karena jika pangkatnya ganjil, ganjil itu tidak bisa dibagi dua. Maksudnya bisa dibagi cuman memang ada komanya gitu, maksudnya nggak utuh. Jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau tadi positif, sekarang negatif ya. Ini kasih ini perbesar nih. Nah, ini dia. Seperti itu ya. Lalu di sini juga ada satu lagi. Kita disuruh apa? Suruh tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Yang terakhir ini ada 2 akar 3 Y akar 4 ya, berarti kita harus menyesuaikan dulu gitu. Nah, kita harus bikin dulu, menyederhanakan dulu, menghitung dulu yang bagian 2-nya. Nah, 2 karena 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8, maka hasilnya adalah 8 nih. Maka kita akan hitung di sini. 2 akar 3 ini kan baru Nah, ini kan 2 akar 3, 2 pangkat 3, Y pangkat 4. Kalau Y itu kan dia nggak punya apa? Nggak punya nominal, nggak punya angka ya. Ya, maka kita akan hitung di bagian 2-nya dulu nih. Bagian 2 itu mana sih? Ya, ini dia. Sorry ya. Ini dia yang bagian 2. Nah ini adalah bagian 2 dulu nih, kita hitung. Nah, hasilnya kan kita udah tahu nih 8, maka kita bisa asumsikan 8 itu hasilnya. 8. Nah, kita tinggal apakan ini. Tinggal masukkan Y 4-nya. Ya udah gini aja, Y 4. Seperti itu. Ini pangkat ya. Udah selesai, udah. Seperti itu. 8 Y 4. Sekarang 2/5 pangkat 3 gitu ya. Oke, saya akan coba taruh di sini kali ya.
Terus nomor 2/5. 2/5 itu apa? Berarti kita sederhanakan dulu nih. Berarti 2/5 itu sama dengan 2/5. Nah, masing-masing memiliki pangkat 3. Kita tulis aja di sini 3. Ini juga 3. Nah, ini pangkat ya. Lalu berarti setelah itu akan kita kalikan. 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Berarti ini tuh coba saya tarik ke bawah ya supaya enggak ini juga. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 adalah 8. Maka 8 nah kita cari lagi satu lagi. 5 kali berapa nih? Pangkat 3. Berarti satu lagi sini. 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25. 25 kali 5. 25 kali 5 berapa? 25 kali 5. Ayo, berapa teman-teman? 25, 5 kali 5 kan 25 ya. Berarti 125 nih hasilnya. 125. Kalau yang atas tadi ini deh 8. Maka kita tinggal taruh di sini di atas ini 1, 2, 5. Maka selesai nih. Nah, maka hasil dari bilangan 2/5 pangkat 3 sama dengan 8/125 gitu ya. Oke, nah untuk nomor 4 kita akan ulas lagi di video berikutnya. Saya rasa itu demikian. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.